Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 26 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-20. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Rut, bab 2 ayat 1-3, ayat 8-11, dan bab 4 ayat 13-17. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 23 ayat 1-12. Bacaan yang pertama hari ini merupakan kelanjutan bacaan pertama kemarin, 25 Agustus. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang Naomi yang pada akhirnya memperoleh seorang cucu, tapi bukan dari anak kandungnya. Tetapi cucu itu Naomi dapatkan dari menantunya Ruth yang dengan setia mengikuti Naomi. Ketika Naomi kembali ke Israel dari tanah Moab, wanita atau perempuan Moab ini, yakni menantunya Ruth, juga mengikuti dia. Naomi akhirnya melihat Ruth sebagai anaknya sendiri. Dan di Israel itulah terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengaruniakan kepada Naomi seorang cucu yang datang dari Ruth. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini juga berkisah tentang kisah cinta Ruth dan suaminya yang bernama Boaz. Boaz itu menurut cerita bacaan pertama hari ini adalah seorang yang kaya dari atau masih keluarga dengan suaminya Naomi yang sudah almarhum Elimelek. Kasih antara Ruth dan Boaz justru berawal di kebun jelai. Ketika Ruth atas izinan Naomi mertuanya dan sekaligus sebagai ibunya untuk pergi memetik bulir-bulir jelai di kebun. Kebetulan menurut cerita bacaan pertama hari ini, tempat di mana Ruth memilih bulir-bulir jelai itu adalah tanah kepunyaan Boaz. Dan di sanalah Boaz bertemu dengan Ruth itu. Dan Boaz memberikan perhatian yang khusus kepada Ruth. Dia memperlakukan Ruth dengan sangat baik. Dan Ruth sendiri menyadari itu. Maka sampai Ruth sendiri berkata kepada Boaz sambil bersembah sujud ke tanah. Ruth semacam mempertanyakan, mengapa Tuhan memperlakukan aku dengan sangat luar biasa. Alasan Boaz adalah karena Ruth adalah seorang perempuan yang bagus, yang baik tingkah lakunya. Dan cerita tentang Ruth ternyata sudah didengar oleh Boaz. Bagaimana Ruth memiliki tingkah laku yang baik terhadap mertuanya Naomi. Dan sekali lagi, Naomi adalah istri dari almarhum Elimelek yang juga masih keluarga dengan Boaz. Dan jadilah Boaz memperistri Ruth. Dan buah dari kasih antara
Boas dan Rut adalah seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Obed inilah yang menjadi ayah dari Isai dan kakek dari Daud, raja yang terkenal itu. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita dan disinggung sebentar atau sedikit saja dalam bacaan pertama hari ini, Naomi tidak mendapatkan seorang cucu dari ketujuh anaknya. Dan dia baru memperoleh cucu dari Rut yang adalah menantunya. Saudari dan saudara terkasih, betapa Tuhan memperhatikan Naomi, seorang Israel yang taat dan takwa kepada Allah. Maka refrain Mazmur antar bacaan hari ini menegaskan bahwa orang yang takwa akan diberkati oleh Tuhan. Dan Naomi mendapatkan itu. Saudari dan saudara terkasih, betapa Tuhan menaruh perhatian dan kasih kepada Naomi. Dia akhirnya mendapatkan seorang cucu dari Rut yang juga memiliki tingkah laku yang baik. Saudari dan saudara terkasih, ketika kita menjadi manusia yang takwa kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, Tuhan pun akan menganugerahkan kepada kita apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Dan itu pasti. Maka baiklah kita menata kehidupan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai seorang yang takwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, supaya kita pantas mendapat karunia dari Allah. Kalau kita dalam hidup ini kurang mendapatkan apa yang kita harapkan, mungkinkah karena kita belumlah pribadi yang takwa dan taat kepada Tuhan? Mari kita merefleksikan diri kita. Sementara dalam bacaan Injil ditampilkan bagaimana Yesus, seorang pribadi yang sangat objektif melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Terutama Yesus adalah pribadi yang sangat objektif melihat kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tahu bahwa kelompok orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang selalu dalam banyak kesempatan bertentangan dengan Yesus. Selalu berpolemik dengan Yesus. Tapi bagaimana sikap Yesus terhadap mereka? Bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa Yesus sekali lagi melihat kelompok orang Farisi dan ahli Taurat secara sangat objektif. Walaupun kelompok itu adalah kelompok yang suka berpolemik dengan Yesus, tapi Yesus tetap melihat bahwa ada yang baik di dalam dirinya. Apa yang baik dalam diri kelompok orang Farisi dan ahli Taurat? Yang baik adalah apa yang mereka katakan dan apa yang mereka ajarkan. Maka Yesus menghimbau kepada para muridnya dan semua yang mengikuti dia saat itu, dan kita yang saat ini merenungkan sabda Tuhan dari perikop Injil Matius ini, untuk melihat secara objektif siapapun yang ada di sekitar kita. Yesus mengatakan kepada para muridnya dan orang yang mengikuti dia, taatilah apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi janganlah mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena apa yang diajarkan oleh mereka tidak mereka lakukan. Saudara dan saudara yang terkasih, dalam diri kelompok orang Farisi dan ahli Taurat
kelompok yang selalu berpolemik dengan Yesus. Yesus masih melihat ada kebaikan dalam diri mereka. Kebaikan berupa kata-kata. Yang mereka ajarkan adalah hal yang baik. Dan karena itu Yesus meminta para muridnya dan para pengikut saat itu untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengikuti itu. Apalagi mereka telah menduduki kursi Musa. Tetapi di sisi lain Yesus tegaskan pula. Tapi jangan mengikuti kehidupan mereka. Karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Saudari dan saudara yang terkasih. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada baiknya. Dan apa yang baik? Mungkin saja kata-katanya baik. Walaupun tingkah lakunya jelek. Atau sebaliknya. Kata-katanya mungkin tidak bagus. Tapi tingkah lakunya baik. Nah, terinspirasi dari bacaan Injil hari ini atau apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan pengikutnya saat itu, maka kita mau memilah secara objektif. Kalau ada hal yang baik, entah itu kata-kata, entah itu perbuatan dari sesama kita, termasuk yang mungkin sedang tidak baik-baik relasi kita dengan mereka, atau kalau ada yang baik dari musuh kita, akuilah bahwa ada yang baik dalam diri mereka. Tetapi kalau ada yang jelek, akuilah juga. Atau sadarilah juga bahwa ada yang jelek dalam diri orang-orang itu. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak kali terjadi. Kita manusia ini, kalau relasinya sudah kurang baik dengan orang tertentu, semuanya itu menjadi jelek. Orang itu tidak pernah, seakan tidak pernah ada kebaikan dalam diri orang itu hanya karena relasinya sudah kurang baik. Sangat nyata bukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Lihat itu ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Jokowi misalnya. Dan selalu melihat negatif apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini salah satu contoh bagaimana kebiasaan manusia. Ketika ada kebencian, relasi kurang baik dengan seseorang, maka orang itu tidak pernah dilihat ada yang baik dalam diri mereka. Semua yang dilihat pahit, jelek, hitam. Tidak ada yang baik, tidak ada yang positif. Jangan. Kita mencontoh hidup Yesus. Seperti apapun hubungan kita dengan orang, kita harus tetap objektif. Kalau memang ada yang baik, akuilah bahwa ada yang baik dalam diri orang yang mungkin biasa bertentangan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita. Tapi kalau ada yang jelek, ya katakan jelek. Objektif saja. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberi inspirasi bagi kita untuk kembali menata kehidupan kita, untuk lihatlah secara objektif orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.